Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Angga yang akan menemani kalian belajar pada pagi hari ini. Bagaimana? Masih semangat bukan? Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi materi tema ke-7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema pertama, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan, pembelajaran ketiga. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu materi muatan IPS tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah serta materi muatan PPKN tentang keragaman masyarakat Indonesia. Yuk, kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Perlawanan rakyat terhadap penjajah. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, berikut ini adalah beberapa perlawanan terhadap bangsa Portugis yang ada di daerah Aceh dan juga di daerah Ternate. Kita langsung baca yang daerah Aceh. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain perlawanan dari Sultan Ali Muhayyad Shah yang berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang selanjutnya adalah perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah perlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang merupakan perlawanan paling gigih dalam melawan Portugis dari kerajaan Aceh. Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Selanjutnya di daerah Ternate. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Pada 1575, Sultan Ba'abullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis. Nah, selanjutnya kita beralih terhadap perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tokoh yang berperan yaitu Sisingamangaraja ke-12, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Patimura, dan Silas Papare. Mari kita simak detail perlawanannya secara lengkap. Yang pertama, perlawanan Sisingamangaraja ke-12 terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Nama pemimpinnya adalah Sisingamangaraja ke-12. Terjadi di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan perlawanannya yaitu perang ini terjadi karena Sisingamangaraja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Dan kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Akhir dari perlawanannya yaitu Sisingamangaraja mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik Sibul Bulon atau Dairi karena tertembak timah panas tepat di dadanya.
Perlawanan yang kedua adalah perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang terjadi pada tahun 1651 sampai 1683. Nama pemimpinnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa, terjadi di daerah Banten. Alasan perlawanannya yaitu keinginan Belanda menguasai Banten karena Banten letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat pada tahun 1692. Perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan dari Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nama pemimpinnya yaitu Pangeran Diponegoro. Daerah terjadinya yaitu di Yogyakarta. Alasan perlawanan tersebut yaitu Belanda ikut campur urusan Keraton Yogyakarta, bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Militer pemerintah kolonial Hindia Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya, yaitu perang secara berpindah-pindah tempat dalam waktu yang singkat dan mendadak, yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Akhir dari perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830, diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Perlawanan yang keempat yaitu perlawanan rakyat Makassar yang terjadi pada tahun 1616 sampai 1667. Nama pemimpinnya yaitu Sultan Hasanuddin, terjadi di daerah Makassar. Alasan perlawanan ini yaitu peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai, serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. VOC juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Pada akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perlawanan yang kelima disebut sebagai Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859. Nama pemimpinnya yaitu Pangeran Antasari. Perang ini terjadi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan perlawanan ini yaitu penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batubara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan pada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perlawanan yang keenam yaitu perlawanan rakyat Maluku yang terjadi pada 1817. Nama pemimpin dari perlawanan ini yaitu Patimura, terjadi di daerah Maluku. Alasan perlawanan ini yaitu peristiwa ini terjadi karena adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon pimpinan Kapiten Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Dorstege dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut.
Akhir perlawanan adalah Pattimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Yang terakhir yaitu perlawanan dari rakyat Papua yang dipimpin oleh Silas Papare, terjadi di daerah Papua. Alasan perlawanan ini yaitu alasan melakukan perlawanan yakni bahwa Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya adalah berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil dari perlawanannya yaitu pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Ya, anak-anak, berikut adalah 7 contoh perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Tentunya masih banyak lagi perlawanan-perlawanan lainnya. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian yang pertama. Setelah kalian membaca dan mempelajari tentang perlawanan-perlawanan tersebut, silahkan kalian isi dan lengkapi tabel perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah sebagai berikut. Ada 7 nama tokoh di situ. Ada Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Pattimura, dan Silas Papare. Kemudian sebutkan asal daerahnya, alasan perlawanannya kenapa, dan akhir dari perlawanannya. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Keragaman tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada suku. Beberapa suku yang ada di Indonesia ada Batak, Minang, Melayu, Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Banjar, Dayak, Bugis, Makassar, Bali, Sasak, Ambon, Dani, dan Asmat. Tentunya masih banyak suku-suku lain yang tidak Pak Angga sebutkan pada kali ini. Keberagaman yang kedua yaitu ras. Masyarakat Indonesia merupakan keturunan dari beberapa ras, diantaranya ras Melayu Mongoloid, ras Bedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanozoid. Yang ketiga, keberagaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman agama. Indonesia pasti memiliki beberapa agama yang sudah dikenal oleh kalian. Agama-agama tersebut yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang keempat, keberagaman yang ada di Indonesia adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contohnya, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, itu adalah contoh-contoh keragaman yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah tugas kalian yang kedua. Identifikasi paling sedikit 3 suku yang terdapat di setiap pulau yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. Silahkan kalian cari sumbernya, bisa dari internet, bisa dari surat kabar ataupun yang lain, ya. Silahkan. Setelah kalian ketemu dengan hasilnya, kemudian tuliskan di setiap pulau-pulau yang diminta, ya. Misalnya di Jawa ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan sebagainya. Ya, silahkan kalian cari yang lain. Oke? Nah, itu saja pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tugasnya dikirimkan kepada Bapak atau Ibu guru kalian. Selamat belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.